Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok ini akan mempresentasikan tentang analisis perusahaan manufacturing. Yang kami tinjau adalah PT Bakri Metal Industri, di mana tugas ini akan sebagai syarat tugas besar untuk menyelesaikan mata kuliah manajemen energi listrik di semester 6 ini. Dan selanjutnya, ini anggota kelompok kami. Yang pertama ada Ahlan Najar dengan NPM 19 1063116 003 dan Azmi Zanasiruddin dan NPM 19 1063116 007, dan yang ketiga ada Habib Aham Diputra dengan NPM 19 1063116 012. Dan kami di sini dari kelas A Teknik Elektro angkatan 2019 Universitas Singapura Bangsa Karawang. Dan ini merupakan yang pertama adalah struktur organisasi dari PT Bakri Metal Industri-nya sendiri. Yang pertama ada Direktur Utama atas nama R.A. Hendra Prayanto dan beberapa staf jajaran lainnya. Yang pertama ada Asisten to CEO dan Manajemen Representatif dan Internal Control dan bagian-bagian kepala bagian, yakni Chief Technical Officer atau CFO dan Chief Operational Officer atau COO dan Chief Commercial Officer atau CCO dan Chief Financial Officer atau CFO dan Chief Corporate Affairs Officer atau CCAO. Dan ada beberapa bagian-bagian di bawahnya yang sangat banyak dan tidak bisa disebutkan satu persatu. Dan selanjutnya adalah fungsi dan peran setiap unit dari beberapa bagian struktur organisasi. Yang pertama adalah kepala divisi atau yang tadi disebutkan, di mana mereka bertugas sebagai yang pertama berperan pada pengendalian manajemen dan pekerjaan bagian-bagian di bawahnya dan menjalankan perintah kebijakan rencana yang telah disusun oleh direktur utama. Dan ya, yang jelas yang pertama itu adalah direktur utama, di mana dia bertugas memimpin perusahaan dengan menerbitkan kebijakan-kebijakan perusahaan atau institusi dan memilih, menetapkan, mengawasi tugas dari karyawan dan kepala bagian atau wakil direktur. Dan selanjutnya adalah bagian keuangan, di mana mereka bekerja sama dengan manajer lainnya untuk merencanakan serta meramalkan beberapa aspek dalam perusahaan termasuk perencanaan umum, keuangan perusahaan. Dan selanjutnya mengambil keputusan penting dalam investasi dan berbagai pembiayaan serta semua hal yang terkait dengan keputusan tersebut. Selanjutnya adalah bagian personalia atau HR, di mana bertugas sebagai penerimaan tenaga kerja dan menyiapkan perjanjian kerja dengan karyawan baru dan menyusun absensi daftar hadir serta memperbarui update atau workload data. Selanjutnya adalah bagian tata usaha, di mana bertugas memiliki fungsi melakukan penerimaan, pencatatan, dan pendistribusian surat masuk dan surat keluar, dan melakukan urusan penataan, pemeliharaan, dan penyusutan arsip di lingkungan perusahaan. Ada tiga bagian selanjutnya, yakni bagian pemasaran, di mana di sini berfungsi untuk melakukan perencanaan, analisis peluang pasar, dan melakukan perencanaan tindakan antisipatif dalam menghadapi penurunan order. Selanjutnya adalah bagian administrasi, di mana mereka memiliki fungsi dan peran. Yang pertama, menerima panggilan telepon, membuat agenda kantor, melakukan arsip data, dan selanjutnya adalah bagian keamanan, di mana mereka bertugas melakukan pengamatan aset di perusahaan, melakukan tindakan pencegahan dari hal-hal yang tidak diinginkan di lingkungan tugasnya dengan melakukan pengamanan secara maksimal. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Untuk yang selanjutnya yaitu hierarki organisasi.
Hierarki organisasi terbagi menjadi 4 poin. Untuk poin yang pertama yaitu manajemen puncak atau top level of management. Manajemen puncak adalah tingkat manajemen yang paling atas dan memiliki otoritas tertinggi pada sebuah organisasi perusahaan dan bertanggung jawab kepada pemilik perusahaan. Poin yang kedua yaitu manajemen tingkat menengah atau middle level of management. Manajemen tingkat menengah berada pada tengah hierarki manajemen pada sebuah perusahaan. Manajemen ini dipilih oleh manajemen puncak dan manajemen tingkat menengah bertanggung jawab atas pelaksanaan rencana yang sudah ditentukan oleh manajemen puncak. Yang selanjutnya yaitu manajemen lini pertama atau first line management. Manajemen lini pertama atau low level management adalah tingkatan manajemen yang paling rendah dalam sebuah perusahaan. Manajemen ini bertugas untuk memimpin dan mengawasi kinerja tenaga operasional. Manajemen ini pertama tidak membawahi manajer yang lain. Yang selanjutnya yaitu operasional, bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas mereka sendiri. Tugas manajemen bawah adalah melakukan pengambilan keputusan, mengkomunikasikan rencana pekerjaan, memberikan motivasi kerja pada para karyawan, dan menetapkan prestasi yang layak diterima oleh seorang karyawan. Next. Untuk yang selanjutnya yaitu infographic style. Di sini ada 3 poin. Untuk poin yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan pelatihan. Dalam tahap perencanaan, perusahaan menyiapkan peserta yang akan mengikuti proses latihan. Peserta merupakan calon karyawan yang telah lolos proses sebelumnya, yaitu melalui proses rekrutmen dan seleksi yang diadakan oleh perusahaan. Yang kedua yaitu pengarahan. Pengarahan pelatihan kerja. Pelatihan karyawan PT Bakri Industri dilaksanakan melalui metode on-the-job training, yaitu dengan menunjuk supervisor departemen terkait untuk melaksanakan pengenalan, pembimbingan, dan pengarahan terkait lingkungan kerja, teknologi alat perusahaan, dan tugas-tugas yang akan menjadi tanggung jawab calon karyawan. Yang terakhir yaitu evaluasi. Evaluasi pelatihan. Terakhir yaitu proses penilaian akhir di mana supervisor dapat menentukan seorang calon karyawan dapat diterima menjadi karyawan. Tahap ini tentu memperhatikan perkembangan keahlian dan pengetahuan karyawan selama proses percobaan dan pengarahan berlangsung. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, yang selanjutnya adalah flowchart aktivitas. Oke, yang pertama adalah proses heating atau proses pemanasan pipa besi. Terus dilanjutkan dengan proses melubangi tengah pipa yaitu piercing. Dilanjutkan dengan erogating yaitu proses memanjangkan lubang tengah pipa. Lalu dilanjutkan dengan rolling. Yang dilanjutkan dengan proses reeling atau guncangan. Lalu diukur, lalu didinginkan, lalu di proses pelurusan pipa pada straightening. Oke, lalu di habis ini prosesnya bercabang, bisa langsung lanjut ke proses selanjutnya yaitu pengujian flux magnet, tetapi supaya pipa besinya lebih kokoh, maka dilanjutkan dengan proses pemanasan kembali. Lalu melakukan proses sizing atau pengukuran, straightening, diluruskan kembali pipanya, lalu didinginkan kembali, lalu masuk proses pengujian magnet flux. Yang selanjutnya adalah proses pemotongan pipa besi bagian ujung supaya rata dan tidak tajam, yaitu crop shearing and beveling. Lanjut ke proses pemeriksaan tampilan dan dimensi pipa, lalu masuk ke proses pengukuran panjang dan berat pipa, lalu ada bercabang lagi, bisa langsung ke proses marking and coating, tetapi bisa juga harus melalui ultrasonic inspection. Lalu proses ke pengiriman. Next. Flowchart energy cost. Yang pertama adalah extraction and treatment, di mana ada gas well, crude oil, coal mine, geothermal well, agro waste material. Semua bahan energi ini menjadi energi utama yaitu natural gas, crude, biomass. Lalu
teknologi conversionnya yaitu natural gas menjadi heat dan natural gas, crude menjadi refinery, power plant, geothermal energy menjadi hot water, biomass menjadi coal and briquette. Oke, pada energi finalnya heat menjadi district heating dan electricity, refinery menjadi petrochemical product dan power plant menjadi electricity, hot water menjadi district heating, charcoal and briquette menjadi charcoal and ethanol. Semua final energy itu tersebut diubah menjadi transform menjadi energi pabrik, yaitu steam, electricity, hot water, compress, dan hot air. Semua energi ini akan produk tersebut. Next. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.